Assalamualaikum semuanya. Kenalin, saya Muhammad Junaid Al-Baghdadi, 2019 31057. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bahasa assembly dan programnya. Sebelum kita masuk ke program, kita membahas dulu nih bahasa assembly itu apa gitu. Jadi dalam bahasa pemrograman itu ada 3: bahasa tingkat tinggi, bahasa assembly atau yang biasa disebut bahasa rakitan. Terus di bawahnya itu ada bahasa mesin. Nah, untuk bahasa tingkat tinggi ini seperti C++, bahasa C, Python, dan lain-lain gitu. Nah, bedanya apa sih bahasa assembly atau bahasa rakitan dengan bahasa mesin gitu? Kan berhubungan dengan mesin tuh. Nah, untuk bedanya yaitu yang pertama, bahasa mesin itu menggunakan instruksi-instruksi di mana diwakilkan oleh kode biner gitu. Jadi kayak kalau kalian pernah lihat film ada 100 yang berderet itu satu layar, itu merupakan bahasa mesin yang berisi kode biner 1 dan 0 saja. Namun itu merupakan instruksi yang mewakili perintah gitu pada aslinya ya. Namun hanya bisa dibaca oleh komputer. Nah, untuk bahasa assembly masih bisa dibaca oleh manusia, bahkan dibuat oleh manusia masih bisa. Dan dipahami oleh manusia juga masih bisa. Jadi bahasa assembly itu tergantung dengan arsitektur komputernya gitu. Kita mau membuat program tapi tidak sesuai dengan arsitektur, ya tidak jalan gitu programnya. Ibaratnya kita membuat program untuk merakit, namanya aja bahasa rakitan. Jadi tergantung apa yang kita rakit gitu. Terus ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, untuk pertanyaan yang pertama, buat program input data mahasiswa dan mencetaknya gitu. Jadi kita membuat program data mahasiswa, kita input, terus nanti kita cetak hasil apa yang kita input gitu. Ya langsung saja ke programnya biar langsung mengerti gitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke program nomor 1. Kita buka dulu teman-teman. Kita buat baru, terus template-nya itu kita buat yang ini teman-teman, yang atas. Terus kita oke, kita select all, kita hapus teman-teman. Terus udah saya siapin di sini yang ini teman-teman, nomor 1. Nah, kita select all, kita copy teman-teman. Bentar. Nah, kita paste di sini. Baik, saya jelaskan teman-teman. Yang pertama, ini inputan, ada awal, ada NIM, nama, jurusan. Terus nanti yang pertama input 1 buat NIM, input 2 buat nama, yang input 3 buat jurusan teman-teman. Nah, pertama kita cetak dulu awalan, yaitu masukkan data Anda. Terus kita cetak perintah NIM, kita input NIM, kita pakai move AH 0 AH. Ini perintah untuk inputan teman-teman. Kita cetak NIM, maksudnya input 1 yaitu buat NIM. Terus sama, yang kedua kita cetak nama, terus kita input 2 buat nama yang tadi kita rencanakan. Yang ini jurusan, yang ini input jurusan teman-teman. Servisnya sama, move AH 0 AH. Terus kita cetak new line buat nanti ngecetak output teman-teman. Nah, ini yang pertama.
Kita pakai 09 buat cetak NIM, buat cetak kalimat yang ini NIM. Nah, sama yang ini juga buat nama. Sekarang kita menuju ke cetakannya, teman-teman. Kita tadi udah masukin input 1 buat NIM. Nah, kita proses nih. BX kita proses di sini. Kita compiler ketika DL sama dengan BX. Kita menuju ke output nama yang kedua ini. Ketika ini udah selesai, maka ini akan pindah ke output nama, teman-teman. Jadi service ini akan mencetak satu-satu, teman-teman. Nah, ini ada increment, jadi kata pertama, kata kedua, kata ketiga, seperti itu, teman-teman. Kita langsung compiler aja. Nah, di sini tadi, teman-teman. Kita simpan di sini aja. Nah, input mahasiswa. Seperti itu, teman-teman. Kita run. Nah, kita masukin NIM 2019-31-057. Kita enter. Kita masukkan nama. Jurusan. Nah, kita amati pelan-pelan, teman-teman. Nah, ini kan mencetak satu-satu kan. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini udah selesai programnya. Ya, untuk program yang pertama udah selesai ya, teman-teman. Nah, yang kedua nih ada lagi. Ada 2 pertanyaan kalau ini. Membuat program input password. Jadi passwordnya nanti itu di bintang, input yang apa yang kita input itu menjadi bintang, terus dijalankan menggunakan TASM dan EMU8086. Jadi yang tidak tahu EMU8086 itu seperti compiler buat bahasa rakitan ya, dan TASM itu juga compiler juga, cuman beda jenis. Langsung saja kita menuju ke programnya ya. Oke, teman-teman, untuk program yang kedua dan yang ketiga ini hampir sama, teman-teman. Nah, kita menuju ke program yang kedua dan ketiga, teman-teman. Di sini kan disuruh untuk menggunakan membuat program input password, teman-teman. Nah, bedanya yang kedua itu di TASM, yang ketiga di EMU8086, teman-teman. Nah, kita coba program yang ketiga dulu ya, teman-teman. Kita buat di sini dulu aja. Kita buat new. Kita tetap pakai com template. Kita oke. Kita select all. Kita hapus, teman-teman. Nah, udah saya siapin programnya. Untuk yang kedua ini kita select all, kita copy, teman-teman. Nah, kita paste. Saya jelaskan satu-satu, teman-teman. Nah, untuk info 1 ini maksudnya kalimat yang akan dicetak, teman. Maksudnya kalimat 1 masukkan password, kalimat 2 password, kalimat ketiga selamat datang di lab ITPLN, kalimat keempat password ditolak gitu. Nah, untuk kalimat ketiga kita coba gini aja, teman-teman. Password diterima. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk yang pertama yaitu kita proses angka pertama, kita menggunakan service 08AH, teman-teman. Untuk angka pertama karena ini disuruh menggunakan NIM, kita cetak angka, teman-teman.
Nah, kita compiler ketika AL sama dengan 32. 32 ini dalam angka ASCII itu angka 2, teman-teman. Jadi mulai 30, 31, 32 itu artinya 30 ini 0, 31, 31 adalah 1, 32 adalah 2 dan seterusnya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita cetak dulu 09H ini buat servis cetak kalimat, yaitu kalimat ini. Kita cetak info 2, masukkan password yang ini, password. Kita menuju ke password pertama yaitu angka 32, teman-teman. 32 berarti 2. Ya, jump equal password 1. Nah, pindah ke password 1 ini. Jump equal ini maksudnya ketika diterima kita pindah ke password 1. Ketika tidak diterima kita tolak. Ketika yang angka dimasukkan misal 9, kan di sini kan 3. Nah, yang dimasukkan 9 maka kita tolak, teman-teman. Dan seterusnya ini sama semua. Nah, untuk yang ini, teman-teman, move AH02, move DL bintang. Ini untuk merubah password kita, teman-teman. Jadi password kita nantinya akan dirubah menjadi bintang. AH02 ini service cetak apa ya? Karakter, teman-teman. Nah, ini angka pertama 32 yaitu 2. Angka kedua 30H yaitu 0. Angka ketiga yaitu 31H, angka 1 dan seterusnya, teman-teman. Nah, ini 057. Oke. Ketika ini berhasil, kita cetak info 3, teman-teman. Info 3 tadi apa? Password diterima. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk tolak, kita cetak info 4, password ditolak. Seperti itu, teman-teman. Kita langsung aja, kita compiler. Kita menuju ke yang ini. Kita taruh di sini input password gitu aja. Nah, gini aja, teman-teman. Kita save, kita run, teman-teman. Masukkan password. Nah, kita masukkan 201931057. Nah, password diterima, teman-teman. Nah, kita coba lagi. Ketika password salah, kita reload. Oke, kita run. Ketika kita masukkan 20 misal 5, nah ditolak, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk program yang kedua, maksudnya yang ketiga yang di EMU8086 itu udah selesai. Kita sekarang menuju ke TASM ya. Programnya sama, teman-teman, cuman compilernya aja yang beda. Nah, di sini kita coba ganti ya, teman-teman, biar beda. Selamat datang di lab IT PLN. Gini, teman-teman. Kita compiler, kita save dalam bentuk .com ya, teman-teman. Dalam bentuk .com, kita masukkan di UAS, input name, maksudnya input password, teman-teman. Password TASM. Nah, ini aja. Oh, terlalu ribet, teman-teman. Nah, password TASM ini aja. Kita save, kita run bentar. Udah jadi ya. Terus kita menuju ke ini, teman-teman. Kita ke command prompt, kita run aja. Nah, untuk yang kedua ini, yang tadi kan ada di sini, teman-teman, di sistem ini kan. Kita menuju ke kita ke Nah, kita udah ke
terus ke folder UAS kan. Nah, di sini folder UAS, kita menuju ke folder UAS. Nah, kita masuk ke UAS, teman-teman. Kita udah masuk ke UAS, kita cari teman-teman. Yang tadi kan password TASM ya, teman-teman. Langsung aja kita cari password tasm.com. Nah, ini kecil teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, bentar teman-teman. Kita coba ganti aja teman-teman namanya. Kita coba password. Gini aja teman-teman. Nah, udah jadi password semua. Kita soalnya namanya pakai spasi teman-teman. Kita coba lagi. .com gini teman-teman. Nah, kan udah bener kan? Di sini kan disuruh masukin password teman-teman. Di sini disuruh masukin password. Tadi salah namanya teman-teman. Nah, nggak usah spasi harusnya. Udah kita ganti, kita coba run di command prompt. Kita coba pakai TASM. Kita coba masukkan password teman-teman. Yang tadi kan 2019310157. Nah, kan bener teman-teman. Coba kita run lagi. Nah, kita run lagi teman-teman. Kita coba pakai yang salah, password yang salah. 20 kita coba 7 ya teman-teman. Nah, ditolak. Kita coba lagi 2015 misal. Nah, ditolak. Kita coba masukkan yang benar 31057. Nah, bener kan teman-teman? Seperti itu teman-teman. Kita programnya sama, cuman yang membedakan itu compilernya aja. Yang tadi yang nomor 3 tadi menggunakan emu, yang nomor 2 ini menggunakan TASM atau lewat command prompt bisa teman-teman. Oh iya, ada syarat lagi teman-teman. Nah, di sini harus ada ini teman-teman. TASM T-Link yang ini teman-teman. 4 ini harus ada. Ketika 4 ini enggak ada, maka program yang kita jalankan di command prompt tidak akan bisa teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih, ada lagi program untuk membuat file directory. Jadi bahasa rakitan itu juga bisa membuat suatu file di dalam folder gitu, atau kita membuat folder juga bisa. Seperti itu. Jadi tidak hanya merakit, juga bisa memanipulasi membuat programnya, ibaratnya seperti itu. Jadi kita buat sebuah program di mana program tersebut otomatis membuat file di library kita. Langsung saja kita menuju ke programnya. Oke teman-teman, kita sekarang menuju ke program keempat teman-teman, yaitu membuat file directory. Maksudnya memproses file directory teman-teman. Jadi di sini pilihannya ada 3, yaitu menghapus, mengganti, dan membuat file atau folder directory teman-teman. Untuk programnya udah saya siapkan di sini teman-teman. Nah, di sini kita select all, kita copy. Kita menggunakan emu 8086 teman-teman. Kita empty workspace. Kita paste di sini teman-teman. Nah, saya jelaskan teman-teman. Yang pertama itu kita cetak dulu service cetak kalimat,
yaitu info 1, info 7, info 8, info 9 teman-teman. Kenapa info 789? Karena tadi kelupaan teman-teman. Nah udah sampai 6 kelupaan kalau yang ini belum saya kasih info atau pemanggil teman-teman. Nah nantinya yang dicetak itu yang ini teman-teman. Nah yang ini ditambah info 3 yang ini teman-teman. Nah terus kita ini move AH01H ini cetak, maksudnya inputan teman-teman. Inputan kita proses. Jika inputan itu 32H yang berarti nomor 2 teman-teman. Nomor 2 berarti kita membuat directory, kita menuju ke buat. Nomor 3 tadi itu hapus directory, kita menuju ke hapus. Nah untuk yang nomor 131H ini dalam bahasa assembly itu artinya satu teman-teman. Kita menuju ke satu yaitu ganti directory. Nah untuk pemanggilan ada 3 teman-teman ya. Ini sama semua prosesnya. Kita cetak dulu info 4. Info 4 itu nama direktorinya teman-teman. Nanti kita proses. Nah kita call dulu proses. Di sini call proses ada, kita memproses inputan sehingga inputan tadi menyatu gitu dengan direktori yang kita punya teman-teman. Nah untuk servisnya sebenarnya programnya sama semua teman-teman ya. Yang membedakan itu cuma servis teman-teman. Nah untuk membuat file atau folder pada direktori yaitu menggunakan service 39H teman-teman. Nah untuk menghapus file atau folder direktori yang kita buat tadi kita menggunakan service 3AH teman-teman. Untuk mengganti direktori kita menggunakan service 3BH teman-teman. Nah itu doang yang membedakan teman-teman. Nah, ini kita hapus, kepencet teman-teman. Nah kita unduh aja teman-teman ya, biar gak ada yang keliru teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Untuk exit kita 4CH untuk exit. Ketika betul kita cetak info 5 yang berarti kita lihat dulu info 5 teman-teman, proses sukses teman-teman. Untuk salah kita proses gagal teman-teman. Seperti itu. Untuk prosesnya ini seperti ini ya teman-teman. Kita inputan yang tadi kita proses itu kita proses ke BL, ke BH, ke BX teman-teman. Nantinya menjadi nama dari file directory tersebut teman-teman. Nah kita compiler dulu ya teman-teman. Kita simpan di sini teman-teman, di UAS. Ini operasi directory. Nah gini teman-teman, kita run dulu. Nah ini kan udah tadi pilihannya teman-teman. Jadi yang pertama tadi itu info 1, info 7, 8, 9 sama 3 teman-teman. Nah 1, 7, 8, 9, 3. Kita masukkan pilihan kita ya. Kita mau membuat file teman-teman. Nah kita buat file, kita compiler, kita buat nama directory teman-teman. Kita cetak nama file directory-nya itu misal Juna gini teman-teman. Juna kita proses. Udah selesai. Oh, already exist teman-teman. Jadi di sini tuh udah ada filenya. Kita buat file lain. Yang kedua, saya lupa kalau ada nama Juna teman-teman. Nah kita pilihan 2, kita coba nama direktorinya yaitu coba-coba, ini aja teman-teman. Kita set. Nah
Sukses teman-teman. Kita coba lihat teman-teman. Kita coba di sini teman-teman. Biasanya itu di sini. Di sini teman-teman. Nah, udah tercetak kan teman-teman. Nah, ini udah tercetak file coba-coba yang kita buat tadi teman-teman ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Ya, saya harap ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian semua diberi kesehatan, diberi kemanfaatan, sehingga semua musibah yang kita alami, yang kita lewati itu dapat sembuh gitu. Jadi Indonesia ini cepat sembuh, semoga saja, amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.